Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita dalam program Tadarus Al-Quran. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah bahas tentang makharijul huruf, dan kita telah membahas dari makharijul huruf tersebut dua makhraj. Kita sebutkan pada pertemuan yang lalu ada 5 makhraj. Makhrajul jawf, itu rongga, rongga kerongkongan dan rongga mulut. Yang kedua makhrajul halq, yaitu tenggorokan, ya. Kemudian juga makhrajul lisan, kemudian makhraj as-sadatain, bibir, kemudian makhrajul khusum, yaitu pangkal hidung. Dan kemarin kita membahas makhrajul jawf dan makhrajul al-halq, ya. Makhraj rongga dan makhraj tenggorokan. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pembahasan yang telah lalu, dan kita akan membahas makhraj ketiga, yaitu makhrajul lisan. Makhraj lisan, dalam bahasa kita juga dinamakan lisan, ya, atau lidah. Dari makhraj ini keluar 18 huruf. Dan 18 huruf ini dikelompokkan menjadi 10 bagian. Ya, ada 10 kelompok, 10 bagian, yang mana dari 10 bagian ini akan keluar 18 huruf hijaiyah. Apa 10 bagian 10 makhraj yang keluar dari lisan, dan apa 18 huruf yang keluar dari lisan ini? Yang pertama adalah pangkal lidah dan langit-langit mulut bagian belakang. Ya, pangkal lidah dan langit-langit mulut bagian belakang. Mungkin pada pertemuan yang lalu kita telah bahas, ya, Ana juga agak lupa apa sudah kita bahas atau tidak. Bahwasanya di antara sebab munculnya suara itu adalah dengan bertemunya dua hal. Dengan bertemunya dua hal. Misalkan kita ketika tepuk tangan seperti ini, muncul suara karena bertemunya dua tangan. Nah, karena bertemunya dua tangan. Ini diantara sebab. Banyak sebab-sebab kenapa suara itu bisa muncul. Diantara sebabnya adalah itu. Dengan bertemunya dua hal. Atau dengan berpisahnya dua hal. Atau dengan berpisahnya dua hal. Ya, misalkan seperti ini. Nah, mungkin terdengar, ya. Itu muncul karena berpisahnya dua jari ini. Berpisahnya dua jari ini. Nah, kita kembali kepada makharijul huruf. Kenapa bisa muncul suara pada kita mengucapkan suatu huruf? Yang pertama, kalau huruf tersebut adalah huruf yang sukun, ya, sebab munculnya suara pada huruf yang sukun adalah dengan bertemunya dua makhraj, dengan bertemunya dua alat ucap.
Misalkan di sini pangkal lidah ketika bertemu dengan langit-langit mulut bagian belakang. Pangkal lidah, kalau kita katakan pangkal lidah, maka yang dimaksud adalah lidah bagian belakang. Bukan ujung lidah, ya, namun lidah bagian belakang. Lidah yang paling belakang ini ketika bertemu dengan langit-langit mulut bagian belakang juga, ya, maka akan keluar huruf qaf yang sukun. Ketika bertemu, menempel seperti ini, ya, maka akan keluar huruf qaf sukun. Ya. Jadi makhrajnya qaf itu adalah pangkal lidah dan langit-langit mulut bagian belakang. Ya. Kalau bertemu, maka akan keluar huruf qaf yang sukun. Namun kalau berpisah, ya, dipertemukan dulu kedua hal ini, pangkal lidah dan langit-langit mulut bagian belakang dipertemukan dulu, kemudian dipisah, maka akan keluar huruf qaf yang berharokat. Ya, baik berharokat fathah atau berharokat dhamma atau berharokat kasrah. Demikian juga tentang huruf-huruf yang lain atau suara huruf yang lain. Ya. Sebab keluarnya tidak terlepas dari dua hal. Yang pertama adalah bertemunya dua alat ucap, maka akan keluar huruf yang sukun. Yang kedua adalah berpisahnya dua alat ucap tersebut, ya. Namun sebelumnya dipertemukan dulu, digabungkan dulu, kemudian dipisah, maka akan keluar huruf-huruf yang berharokat. Ya. Kita ulang, yang pertama adalah pangkal lidah dan langit-langit mulut bagian belakang itu keluar huruf qaf. Mungkin bisa ditampilkan bentuk lisan kita ketika mengucapkan huruf qaf. Ya. Gambarnya, ya, supaya lebih jelas. Mungkin kita tunggu sampai gambarnya muncul. Ya, qaf. Yang qaf. Ya, itu bukan qaf itu. Nah, masih proses, ya. Teman-teman kita yang di studio Aliman mungkin masih ini bukan qaf. Sambil menunggu,
Itu makhraj qaf sudah tampak ya. Bisa dilihat pangkal lisan bagian belakang itu menempel ke langit-langit ya, langit-langit yang bagian belakang. Ke langit-langit yang bagian belakang. Adapun itu langit-langit yang bagian belakang itu yang di situ menempel lisan bagian belakang itu teksturnya lebih lembut. Ya, tekstur langit-langit tersebut itu lebih lembut. Nah, lidah yang ada di depan qaf. Jadi pangkal lidah itu agak memanjang ya. Pangkal lidah bagian belakang, ada pangkal lidah yang bagian depannya lagi ya. Itu dengan langit-langit mulut di atasnya. Langit-langit mulut di atasnya. Jadi apa bahasa gampangnya? Di depan makhraj qaf. Itu bahasa gampangnya. Ya. Di depan makhraj qaf keluar huruf kaf. Keluar huruf kaf. Bisa ditampilkan gambar dari makhraj kaf ya. Ya. Baik. Sambil menunggu dari tim Aliman. Jadi makhraj kaf itu berada tepat di depan dari makhraj qaf. Makhraj kaf berada tepat di depan makhraj qaf. Banyak yang salah mengira bahwasanya makhraj kaf itu sama dengan makhraj qaf. Ya, ini kurang tepat. Kalau berdekatan iya. Makhraj kaf itu berdekatan dengan makhraj qaf, namun tidak sama. Ya. Itu sudah tampak di layar kita. Nah, itu perhatikan ya. Makhraj lisan, pangkal lisan yang menyentuh langit-langit bagian atas itu terlihat lebih banyak. Terlihat lebih banyak daripada huruf qaf. Ya. Lebih ke depan sedikit daripada huruf qaf. Ya, lebih ke depan sedikit pangkal lisannya daripada huruf qaf. Dan lihat juga posisi tengah lisannya. Ya, berbeda dengan posisi membentuk seperti ya lisan kita melengkung ke atas ketika mengucapkan huruf qaf. Kenapa demikian? Karena qaf itu memiliki sifat isti'la. Qaf memiliki sifat isti'la sehingga bentuk lisan ketika mengucapkan huruf yang memiliki sifat isti'la itu seperti bentuk lengkungan. Bentuk lisan kita itu melengkung. Beda dengan ketika mengucapkan huruf yang memiliki sifat istifal, seperti kaf, ta, dan sebagainya, lisan kita itu cenderung datar, tidak melengkung. Ini perbedaan antara qaf dengan kemudian yang ketiga dari makhrajul lisan adalah tengah-tengah lisan. Tengah-tengah lisan, dari situ keluar 3 huruf.
yaitu jim, shin, dan ya. Huruf jim, shin, dan ya. Kita lihat ya, gambar dari ketiga huruf ini. Pada pertemuan yang lalu kita katakan bahwasanya di antara huruf yang keluar dari jauf adalah ya. Di antara huruf yang keluar dari jauf adalah ya maddiyah, tetapannya adalah ya maddiyah. Di sini kok ya disebut lagi di tengah lisan. Apa bedanya antara ya yang keluar dari jauf dengan ya yang keluar dari tengah lidah? Ya. Kalau ya yang keluar dari jauf itu adalah ya yang sukun yang sebelumnya kasroh. Ya sukun yang sebelumnya kasroh. Yang dikenal dengan ya maddiyah. Ya sukun yang sebelumnya kasroh. Adapun ya yang keluar dari tengah lidah ini adalah ya yang berharokat. Baik berharokat fathah atau berharokat dhammah atau berharokat kasroh. Dan juga ya sukun yang sebelumnya fathah. Ya sukun yang sebelumnya fathah juga keluar dari tengah lidah. Misalkan ketika kita mengucapkan ai. Kalau kita merasakan, rasakan ya. Ketika kita mengucapkan ai, ya sukun yang sebelum fathah, atau kita mengucapkan ya yang berharokat, maka kita akan merasakan huruf tersebut akan keluar dari tengah lidah. Ai, ya, ji, itu. Demikian ya. Kemudian juga shin juga demikian. Kalau kita rasakan makhraj shin, ya. Karena kenapa kita bilang kita rasakan? Karena para ulama ketika meneliti di mana keluarnya suatu, mereka merasakan demikian, seolah-olah mereka merasakan makanan. Ya, makanya muridnya Sibawayh mengatakan tentang Al-Khalil bin Ahmad yang pada pertemuan yang lalu pernah kita dan beliau adalah orang pertama kali yang bicara tentang Al-Khalil. Ya. Sibawayh mengatakan inna Khalil Khalil bin Ahmad itu ketika mencoba menemukan makharijul huruf, dia itu zaqa al-huruf, dia merasakan suatu huruf ai. Kemudian Khalil merasakan huruf ain di mana keluarnya ain, ya. Demikian seterusnya, seolah-olah seperti orang yang merasakan kanan. Kalau kita merasakan ini huruf sin dan jim dan ya yang pihak berharokat, kita akan menemukan ketiga huruf ini keluarnya dari tengah lidah. Ya. Namun bedanya seperti apa bedanya? Bedanya adalah kalau jim, ikhwan yang ada di Iman apa menemukan gambarnya? Kalau sudah maka ditampilkan. Kalau jim, bedanya huruf ini adalah kalau jim nggak kelihatan dari sini. Sudah tepat ya? Ya, insya Allah sudah tepat. Lihat, kalau jim itu tengah-tengah lisan kita itu menempel dengan langit-langit yang ada di atasnya. Tengah-tengah kita itu menempel dengan langit yang ada di atasnya. Ya. Apa bedanya warna kuning dengan warna pink itu? Ya, kalau kita lihat langit-langit yang atas mulut kita itu ada yang warnanya kuning dengan ada yang warnanya pink ya, itu ya. Kalau yang warna kuning itu teksturnya keras.
langit-langit itu teksturnya keras yang warna kuning. Tapi yang kalau warna pink itu teksturnya lembut. Ya. Kalau dalam bahasa Arab yang lembut itu dikatakan al-hanak lahmi. Hanak lahmi. Kalau yang keras itu al-hanak al-azmi. Ya. Lihat kembali makhrajul lisan pada jim. Makhraj jim ya. Tengah lidah menempel benar ke langit-langit yang ada di atasnya. Nah, ini kalau jim. Kalau shin, lihat shin tidak begitu menempel. Kalau shin tidak begitu menempel, tidak menempel, memang tidak menempel. Ada celah sedikit. Ada celah sedikit ketika ucapan huruf shin. Ash. Shin yang bersukun ya, ada celah sedikit. Ash. Kenapa demikian? Kenapa berbeda? Karena karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh ketiga huruf ini memang berbeda. Ya. Kalau jim, dia memiliki sifat syiddah dan jahar. Syiddah dan jahar. Ya. Tertahannya suara dan tertahannya nafas. Sehingga karena dia memiliki sifat yang seperti ini, supaya suara dan nafas itu tertahan, maka alat ucap itu harus menempel benar. Supaya bisa tertahan suara. Ya, tadi kita katakan, jim ini memiliki sifat syiddah dan jahar. Yaitu tertahannya suara dan tertahannya nafas. Tertahannya suara dan tertahannya nafas. Supaya suara itu benar-benar bisa tertahan ketika kita mengucapkannya, dan supaya nafas benar-benar tertahan ketika kita mengucapkan huruf tersebut, maka kedua alat ucap itu harus benar-benar menempel. Kalau tidak menempel, maka suara akan mengalir. Seperti shin ini, dia tidak menempel sehingga suaranya mengalir. Kan? Saya ucapkan huruf shin, ash. Ini mengalir suaranya, ash. Tapi ketika saya mengucapkan jim, aj, mana tidak bisa mengalir suaranya, aj. Kenapa tidak bisa mengalir? Karena kedua alat ucap tersebut menempel dengan benar. Ya. Adapun shin, ya, dia tidak menempel karena dia memiliki sifat qawah. Shin itu memiliki sifat qawah dan hamas, mengalirnya suara dan mengalirnya nafas. Sehingga ketika mengucapkan huruf ini, ya, supaya sempurna suara kita itu mengalir dan supaya sempurna nafas kita itu mengalir, maka tidak ditempelkan. Ash. Ya. Demikian juga ya ini juga memiliki sifat rohok ai, ya. Sehingga bisa dilihat juga bentuk lisan kita yang mengucapkan ya, dia juga rendah. Ya, ada celah. Baik. Namun ketiga huruf ini sama-sama keluar dari tengah lisan. Ketiga huruf ini sama-sama keluar dari tengah lisan. Baik. Kemudian bagian keempat adalah pangkal tepi lidah. Pangkal tepi lidah dengan gigi yang biasa kita untuk mengunyah makanan. Ya, pangkal lidah dengan gigi yang biasa kita buat mengunyah makanan. Baik. Sebelum kita bahas tentang ini, mungkin kita bahas tentang macam-macam gigi. Ya. Karena sebagian huruf dari huruf Arab itu keluar dengan mempertemukan lidah dengan sebagian gigi. Mempertemukan lidah dengan sebagian gigi. Ya.
kita untuk mengenal. Apa di sini tidak ada gambar ya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang saya akan tampilkan gambar. Saya akan coba cari gambarnya. Namun saya akan mencoba jelaskan dengan tulisan ya. Pangkal gigi yang paling belakang, bukan pangkal, tapi gigi yang paling belakang ya, itu dalam bahasa Arab dinamakan nawajid, najid ya, terjemahnya nawajid. Berarti ada 4, totalnya ada 4. Gigi paling belakang bawah 2 dan gigi belakang paling belakang sebelah atas 2, di total 4. Itu dinamakan an-nawajid. An-nawajid disebutkan dalam sebuah hadis, "Tamassuha wa 'addu 'alaiha nawajid." Peganglah erat sunnah itu dan gigit dengan gigi geraham kalian, gigi nawajid kalian. Ya. Kalau dalam bahasa kita, nawajid itu adalah gigi geraham belakang. Gigi geraham belakang. Kalau dalam bahasa Indonesia, gigi geraham itu dibagi menjadi 2. Gigi geraham belakang dan gigi geraham depan. Kalau dalam bahasa Arab, gigi yang belakang itu dinamakan an-nawajid. Kemudian 3 gigi di depan an-nawajid. 3 gigi yang ada di depan an-nawajid itu adalah 3 gigi bawah sebelah kanan, kemudian 3 gigi bawah sebelah kiri, dan 3 gigi atas sebelah kanan, dan 3 gigi atas sebelah kiri. Jadi totalnya ada 12 gigi ya. Di bawah 6, kanan dan kiri 3, masing-masing 3. Di atas 6, kanan dan kiri masing-masing 3. Itu dinamakan at-tawah. Ya, 12 gigi tersebut dinamakan at-tawahin. Disitulah keluarnya makhraj dhad. Makhraj dhad keluarnya dengan menempelkan tepi lisan kita. Ini kalau dhad sukun ya. Kalau dhad sukun itu dengan menempelkan tepi lisan kita, tepi lisan bagian belakang ini ya. Karena tepi lisan itu memanjang. Tepi lisan lidah itu memanjang. Dari belakang sampai depan itu dinamakan tepi lisan. Ini kita anggap ini lisan ya, telapak tangan ini. Ya, tepi lisan memanjang dari belakang sampai depan itu dengan dikatakan tepi lisan. Makhraj huruf dhad adalah tepi lisan yang bagian belakang. Tepi lisan bagian belakang menempel dengan at-tawahin tadi itu. Tawahin. Boleh kita tempelkan tepi lisan kita tersebut dengan tawahin sebelah kanan bawah. Ya, sebelah kanan bawah. Kita tidak membahas at-tawahin sebelah atas ya. Karena itu tidak ada huruf yang keluar dari tawahin sebelah atas. Yang kita fokus pada tawahin sebelah bawah. Boleh kita menempelkan tepi lisan kita dengan at-tawahin sebelah kanan, boleh juga dengan at-tawahin sebelah kiri, boleh juga dengan kedua-duanya, boleh juga dengan kedua-duanya. Ya. Yang paling mudah adalah sebelah kiri. Yang lebih sulit lagi adalah sebelah kanan, dan yang paling sulit adalah kedua-duanya. Baik. Kita akan kenalkan lebih macam-macam gigi dan nama-namanya kalau sudah ada gambarnya supaya lebih mudah. Karena menjelaskan dengan lisan tanpa gambar itu agak sulit kita menangkapnya. Tapi penting kita sudah tahu posisi makhraj dhad. Ya, posisi makhraj dhad. Banyak yang salah mengucapkan huruf dhad ini, ya. Banyak yang mengucapkannya dengan ujung lisannya. Karena memang dhad
bot ini adalah makhraj yang paling sulit. Makhraj yang paling sulit adalah bot. Sehingga orang banyak yang bermudah-mudahan, nggak mau sulit, nggak mau repot, sehingga dia mengucapkan bot dari ujung lisan. Lisan bertemu dengan langit yang di atasnya, atau bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas. Ya, sehingga yang keluar adalah suara dal yang ditebalkan. Yang keluar bukan suara bot, namun yang keluar adalah suara dal yang ditebalkan. Karena disitulah letak huruf dal, yaitu ujung lisan. Baik. Kenapa gigi-gigi tersebut dinamakan at-tawahid? Karena gigi-gigi tersebut adalah gigi yang biasa kita buat untuk mengunyah makanan. Tawahid berasal dari kata tofu, yang artinya menghancurkan, maksudnya mengunyah. Ya, gigi-gigi tersebut adalah gigi yang biasa kita buat untuk mengunyah makanan. Sehingga gigi-gigi tersebut dinamakan tawahid. Kecuali orang yang sudah tidak memiliki tawahin, ya maka dia mungkin mengunyahnya dengan gigi serinya, ya. Baik, kemudian selanjutnya bagian yang kelima adalah kedua tepi lidah paling depan. Kedua tepi lidah bagian paling depan. Jadi kita sampaikan bahwasanya tepi lidah itu memanjang dari belakang sampai depan. Yang kelima ini adalah kedua tepi lidah bagian depan. Sampai ke ujung lidah. Sampai ke ujung lidah. Ya, bisa dipahamin bedanya tepi lidah bagian depan dengan ujung lidah. Ya. Tepi lidah bagian depan itu belum ujung. Bagian kelima ini dimulai dari tepi lidah bagian depan sampai ujungnya. Panjang sampai ujung. Di situ keluar huruf lam. Di situ keluar huruf lam. Akan tadi bot tadi kita belum menampilkan gambarnya. Coba bisa ditampilkan gambarnya. Atau sambil menunggu kita bahas yang lagi. Ini apa ini? Sambil menunggu kita bahas yang lam. Lam adalah tepi lidah bagian depan sampai ke ujung lidah. Bertemu dengan langit-langit yang ada di atasnya. Dengan langit-langit yang ada di atasnya. Ini kalau sukun ya, kita katakan kembali kalau sukun itu dengan mempertemukan. Kalau sukun dengan mempertemukan, kalau harokat dengan memisahkan. Misalkan dua alat ucap. Ya. Jadi kalau lam adalah tepi lidah bagian depan sampai ke ujung lidah bersama dengan langit-langit yang ada di atasnya. Ini lam. Ya, bisa dilihat. Kalau dilihat dari tepi memang seperti itu. Ya, terlihat hanya ujungnya. Kalau dilihat dari tepi, ini kayak gambar ini kan gambar yang memperlihatkan dari tepi, dari samping, ya, sehingga akan terlihat ujungnya. Padahal ini bukan ujung, bukan hanya ujung, bukan hanya ujung, namun juga tepinya, tepi lidah, ya sampai ke ujung. Karena kalau ujung murni ujung, ya bukan hanya tepi lidah juga, nanti ada makhraj yang lain, ya, bukan makhraj lam. Baik. Dot yang dot coba. Tapi belum ya. Ya karena ini masih pertama ya.
menampilkan ini ya, jadi tim kita agak kesulitan. Mudah-mudahan di pekan depan bisa cepat kalau ketika menampilkan gambar-gambarnya. Dan mungkin ini ya yang kita bahas supaya tidak terlalu banyak dan supaya mudah untuk diingat, dipraktekkan sedikit-sedikit. Yang penting bisa dipahami dan dipraktekkan. Mungkin bagi orang yang mempelajari materi, ya, karena memang sebagian huruf tidak ada dalam bahasa, seperti ain itu dalam bahasa kita, kemudian top jadi juga dalam bahasa kita nggak ada, kemudian sod itu mirip dengan ain, dengan fan, dengan sin, mirip dengan sin, beda, ya mirip, ya. Kalau sin ada mungkin di bahasa kita ada sin, tapi kalau sod ini juga sepertinya tidak ada dalam bahasa kita. Intinya sebagian huruf Arab itu tidak ada dalam bahasa kita, sehingga kalau kita mengucapkannya kita akan mengalami kesulitan. Ini bagi pemula ya, bagi pemula mengalami kesulitan. Namun sebagaimana yang di awal-awal pertemuan kita bahas, bahwasanya di antara sebab bagusnya bacaan kita itu adalah dengan latihan. Di antara sebab bagusnya bacaan kita bisa membaca Al-Quran itu dengan bagus adalah dengan latihan. Ya, semakin sering kita melatih, maka semakin bagus bacaan kita. Bagaimana dahulu anak kecil tidak bisa mengucapkan R, namun karena sering dilatih terus-menerus, hanya bisa mengucapkan R. Demikian juga ain, mungkin sulit mengeluarkan ain yang murni, benar-benar murni dari tengah-tengah tenggorokan, akan sulit. Namun dengan dilatih, insya Allah akan bisa, ya. Dan terus dilatih, insya Allah akan bisa. Dot juga demikian, mungkin agak sulit, ya. Namun seiring dengan terusnya kita berlatih, maka kita akan bisa mengucapkannya dengan benar. Dan juga dengan huruf yang lainnya. Ya, membaca Al-Quran itu benar-benar ini ya, luar biasa. Membaca Al-Quran, sering-sering membaca Al-Quran itu benar-benar satu yang sangat luar biasa. Banyak sekali manfaatnya, di samping pahala ya. Jelas, pahala kita akan mendapatkan pahala. Ya, di samping itu, kita juga bisa memperbagus bacaan kita. Dengan memperbanyak baca Al-Quran itu, ya, itu juga salah satu bentuk latihannya. Perbanyak baca Al-Quran itu salah satu bentuk latihannya. Kita dapat pahala yang banyak dari Al-Quran, kita juga bisa berlatih, berlatih memperbagus bacaan kita, ya. Mungkin itu yang bisa kita saatkan, intinya banyak-banyak berlatih, banyak-banyak membaca. Kalau bisa dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.